Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami menikmati waktu yang berharga. Tuhan memberikan kembali kami kesehatan dan kekuatan dan berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10-11. Tertulis demikian. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa ujian bukanlah saat untuk mundur dari iman, tapi merupakan momen untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika masih kelas 5 SD, ibu saya sering kali memasak makanan kecil yang disebut pastel, berbahan dasar tepung terigu, berisi bihun goreng, wortel, kentang, dan potongan telur rebus. Selama beberapa waktu lamanya, setiap pagi pada saat berangkat ke sekolah, ibu saya menyuruh saya untuk membawa sejumlah pastel dalam keranjang dan menitipkannya ke sebuah warung yang saya lewati. Saat pulang dari sekolah, saya akan mampir di warung tersebut dan menanyakan apakah semua pastel itu sudah laku atau belum. Kalau sudah habis terjual, maka saya akan mendapatkan sejumlah uang dan membawa serta keranjangnya kembali ke rumah. Kalau belum habis, maka biasanya pada sore hari saya akan kembali ke warung tersebut untuk mengambil pastel yang tersisa beserta uang hasil penjualan. Ibu saya mengajarkan sikap yang baik untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ia adalah orang yang beriman dan tetap menunjukkan percayanya di saat-saat yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ayub 23 ayat 10-11 tertulis, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub mengalami ujian yang sangat berat dalam kehidupannya, suatu penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Mengenai hal ini, saudara, kita seringkali tidak dapat memahami secara penuh mengapa. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan dalam kedaulatan kuasa-Nya tidak membiarkan kita saat ujian itu terjadi. Ayub memiliki sikap hati yang kuat. Ia mengatakan di sini, seandainya Tuhan mengujinya, ia akan timbul seperti emas. Ayub tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari firman-Nya. Biasanya saudara, dalam masa ujian yang sangat sulit, akan muncul berbagai pikiran untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada kecenderungan untuk menyalahkan Tuhan dan mundur, baik secara perlahan maupun sekejap. Tapi di sini kita belajar sebuah sikap yang benar, yang menjadi tantangan buat kita semua. Maukah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita mengalami ujian? Bersediakah kita tetap mengikuti Tuhan saat penderitaan yang kita pikul terasa begitu berat? Pengalaman yang Ayub alami bukan hal yang ringan. Ia benar-benar habis dan terpuruk di titik yang terbawah, baik secara ekonomi, kesehatan, rumah tangga, keluarga, sosial, dan mentalnya. Ia benar-benar menderita sampai ia pun bertanya-tanya kepada Tuhan. Namun akhir kisah Ayub menunjukkan kebenaran dari sikapnya dan menyatakan kasih pertolongan Tuhan. Ia muncul seperti emas. Ia tidak ingkar pada imannya,
sekalipun ia sempat mengeluhkan keadaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit dan ujian yang berat. Kita akan muncul seperti emas, karena Tuhan menyertai dan menopang kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan bertindaklah mengikuti firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk selalu setia dan percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Seperti Ayub yang tetap teguh, beriman kepada Tuhan. Tolonglah kami juga ya Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami senantiasa setia dalam iman kami kepada-Mu. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sepanjang umur hidup kami. Apapun keadaan yang terjadi, kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami, memberikan kekuatan dan juga pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu, supaya setiap orang di segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sedang mengalami sakit penyakit dan berbagai masalah dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau menyembuhkan, memberikan kekuatan yang baru, dan mengadakan pemulihan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.